Halo, selamat sore. Eh, saya mau ceritakan sedikit kemarin waktu saya masuk IGD. Awalnya sebenarnya nggak ada niatan untuk ke rumah sakit, tapi setelah kemo hari ke-8 itu suhu tubuh saya itu naik turun, kadang 40, kadang 39, 38, turun 37, 40 lagi. Nah, seperti itu. Terus nggak lama timbul bercak-bercak merah kecil-kecil. Awalnya sih saya berpikiran, oh ini tampek. Tampek tahu ya, kalau bahasa Jawa itu gabaken. Nah, itu. Hari pertama itu di bagian punggung yang banyak bercak-bercak merah. Hari kedua mulai muncul di tangan sama di kaki. Nah, pas di kaki ini kemarin saya sempat berpikir jangan-jangan saya digigit nyamuk demam berdarah, terus saya kena DB gitu, pikir saya gitu kemarin. Jadi saya rasa saya perlu cek darah, tapi tidak ke rumah sakit, saya ke klinik terdekat. Saya ke klinik terdekat, saya cek, di situ saya tahu bahwa leukosit saya itu 200 lagi. 200. Saya sebenarnya nggak nyangka sih kalau leukosit saya akan 200, karena kemo kedua ini saya merasa baik-baik saja. Diare juga nggak terlalu seperti waktu kemo pertama. Hanya suhu tubuh saya aja yang kalau saya nggak minum paracetamol itu nggak turun, dia nggak turun. Nah, terus akhirnya setelah saya cek lab di klinik di dekat rumah, leukosit saya 200. Akhirnya ya saya ke IGD, ke rumah sakit. Di rumah sakit yang saya tuju itu screening COVID-nya mulai dari IGD. Jadi semua pasien termasuk penunggu itu mereka harus rapid. Nah, saya sudah rapid, suami saya sudah rapid kemarin, hasilnya negatif semua. Tapi untuk saya, khusus untuk saya, itu harus ada pemeriksaan lanjutan. Dan pemeriksaan lanjutan itu hanya dilakukan khusus untuk oleh satu orang. Jadi kalau satu orang ini libur atau sudah pulang, saya harus menunggu. Nah, itu kemarin makanya saya ini sekalian menjawab pertanyaan kenapa nggak langsung masuk ke ruangan rawat inap. Nah, itu seperti itu. Jadi kemarin itu saya rapid, hasilnya negatif, tapi tetap belum bisa dapat kamar dari IGD karena menunggu pemeriksaan lanjutan. Kalau untuk pasien kemo seperti saya itu harus torak, foto rongsen torak dulu, saya dilihat paru-parunya, khusus paru-parunya, sama darahnya itu dicek pakai mikroskop apakah ada virus COVID itu tadi. Nah, pemeriksaan darah ini dokter ini sebenarnya nggak bisa oke pindah kamar, karena dia menunggu dokter dari dokter paru. Nah, dari dokter paru itu juga menunggu dari dokter yang menganalisa darah. Kemarin itu saya dapat hasil lab itu kata-katanya menyusul. Jadi ada beberapa hasil lab saya itu kata-katanya menyusul. Kenapa? Karena menunggu satu orang ini yang sudah pulang. Jadi saya harus menunggu bapak ini untuk memeriksa darah saya lagi. Apakah saya ini terkena COVID atau enggak. Karena kalau saya terkena COVID, ruangan saya pasti akan berbeda dengan yang lain. Itu. Saya benar-benar nggak boleh masuk ke ruangan rawat inap kalau saya belum dipastikan saya ini negatif semuanya. Jadi
rapid ini nggak ngaruh sebenarnya, tapi ya karena itu prosedur kita jalanin. Cerita di IGD itu saya semalam tidur di IGD dan saya nggak bisa tidur. Jadi orang lalu lalang, suster, dokter, pasien lewat itu saya tahu. Saya malam itu tahu kalau ada pasien ibu hamil masuk sampai 3 orang, terus pasien kemo ada berapa banyak, ada pasien paru-paru masuk, bahkan ada satu pasien yang masuknya saya tahu, dia pulang lagi, dia masuk IGD lagi, itu saya tahu. Saya tahu, dan kebetulan orang ini sekamar dengan saya. Penantian di IGD itu membuat saya jadi seperti anak kecil. Jadi kemarin itu jam 4 pagi saya nguping pembicaraan dokter dengan pasien di sebelah saya. Saya nguping. Jadi pasien-pasien ini yang kalau memang dia sudah berhasil tertolong dan sembuh, merasa baikan, itu suruh pulang. Nggak boleh nginep di rumah sakit. Nggak boleh. Maksudnya kalau memang bisa dirawat di rumah, mereka harus dirawat di rumah gitu. Nah, dokter kan sebelah saya ini pakai oksigen. Saya nggak tahu dia sakit apa, tapi dia ada masalah dengan pemakaian oksigennya. Itu dokter ajarin sampai dia bisa, terus bapaknya juga sudah merasa oke, mereka pulang. Nah, karena saya mendengar pembicaraan mereka, wah enak nih kayaknya. Saya kan udah nggak diare, saya keluhan masuk itu diare, dan hari pertama di IGD saya sudah disuntik Lukogen 1 kali, jadi rasanya hasil tes darah saya harusnya sudah bagus gitu. Jam 4:15 saya panggil suster, saya bilang, suster saya juga pengen pulang. Saya ngomong gitu loh, saya benar-benar pengen pulang waktu itu Mas. Di IGD itu hari pertama itu saya beneran pengen pulang. Kenapa? Yang lain boleh pulang, saya kenapa ditahan di situ? Pikir saya gitu. Wong cuma leukosit saya turun 200 kali suntik aja sudah pasti naik kok. Itu, dan nyatanya memang naik jadi 670 gitu kan. Nah, terus suster ini bilang, nanti ya Bu, saya konsultasi. Saya jadi kayak anak kecil yang ngelihat orang lain boleh pulang, saya jadi ngiri pengen ikutan gitu. Itu mungkin pengaruh pikiran kali ya, pengaruh pikiran. Jadi pikiran saya banyak sekali waktu di IGD itu, dan saya nggak bisa tidur. Nah, mungkin itu jadi saya jadi ngiri ngiri dengan kebahagiaan orang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya masuk itu hari Sabtu sore, masuk IGD hari Sabtu sore, malam Minggu saya tidur di sana. Saya lihat banyak sekali pasien dengan macam-macam karakter. Saya tahu ada ibu-ibu yang benar-benar manja sekali sama suaminya udah tua, aduh kasihan banget suaminya. Tapi ya itu mereka, saya nggak mau komentarin. Malam minggu pagi jam 8 itu saya dapat laporan hasil lab yang menyusul itu tadi. Jadi saya sudah melihat hasil yang, karena itu hari Minggu ya, saya pikir rasanya kalau dokter ahli itu pasti akan libur, dia nggak akan masuk gitu. Saya sudah hopeless, ya sudahlah. Saya kan sempat ngobrol-ngobrol sama perawat yang di sana. Saya pengen pulang. Dia bilang, ibu kalau pulang mesti bayar sendiri. Bayar sendiri 1 kali suntik Lokogen 1,5 juta. Saya sudah cek lab, saya sudah torak. Itu kalau saya suruh bayar sendiri mau habis berapa juta saya. Saya mikir lagi, mau nggak mau saya harus bertahan di sini. Terus saya julid. julid saya. Saya pindah tempat yang tidak banyak, karena waktu itu ruang IGD itu sedang renovasi. Jadi banyak debu masuk, banyak debu dan suara bising gitu.
saya pindah tempat. Terus saya ini hanya bertekad gini, saya mau makan yang banyak, biar begitu dokter menyatakan oke, boleh dirawat inap, tapi begitu dicek saya sudah boleh pulang. Saya julidnya begitu. Makanya terus saya akhirnya, wah, nafsu makan saya nggak tahu dari mana itu tiba-tiba nafsu makan tak terkendali. Semangat banget saya makan bolak-balik makan. Tadinya saya pikir saya takut ya makan atau hanya sekedar minum di ruangan IGD, karena begitu banyak orang dari manapun tempatnya itu, saya rasa mereka bawa virus. Dan kondisi saya kan waktu itu leukosit 200, itu rentan kalau tertular flu aja, ada yang bawa flu aja itu pasti saya udah pasti ikut flu gitu. Nah terus ya sudah, saya pesen, saya GrabFood saya cari makanan yang saya pengen, saya makan. Jam 2 saya dikasih tahu suster, ibu hasil lab sudah keluar dan ibu sudah boleh pindah ke ruang transit. Jadi di rumah sakit tempat saya dirawat ini ada satu ruangan IGD. Dari IGD ini kalau memang dinyatakan bersih, dia akan ditaruh di ruangan transit dulu. Di ruangan transit ini masih dipantau sekitar 5 sampai setengah jam. 5 menit sampai setengah jam itu masih dipantau kondisinya, tekanan darahnya, suhu tubuhnya, semua dipantau. Detak jantungnya semua dipantau. Kalau memang sudah oke dan kamar sudah siap, baru saya boleh pindah ke rawat inap. Minggu malam baru saya bisa masuk, minggu sore saya baru bisa dirawat di ruang rawat. Dan ruang rawat saya ini berbeda, tidak seperti waktu ruang saya dirawat di waktu kemo pertama. Kalau kemo pertama itu benar-benar satu ruangan itu hanya untuk saya dan suami saya, jadi kita kayak anak kos gitu, satu kamar isinya satu kasur sama satu lemari, udah persis kayak gitu. Kamar mandi ada di luar, jadi kalau mau ke kamar mandi saya harus buka pintu gitu. Nah gitu, itu jadi kalau yang pertama itu kayak gitu. Nah yang kedua ini ruangannya rupanya berbeda. Kita satu ruangan itu ada dua bed yang hanya dibatasin sama korden. Jadi kalau pasien sebelah saya ini sembarangan, saya harus menjaga diri saya. Jadi saya sepanjang hari itu tidur malam aja saya itu pakai masker, karena saya ngelihat sebelah saya itu tidur mangap nggak pakai masker. Wah, ini bahaya buat saya. Sudah, saya pikir setelah saya masuk ruang rawat inap itu, saya kan disuntik leukogen lagi satu kali lagi. Saya pikir saya sudah sembuh. Memang setelah suntik leukogen kedua itu leukosit saya sudah di dalam batas yang wajar gitu, yang bisa bisa pulang. Rupanya ketika saya nanya ke suster, saya ini sebenarnya pengen pulangnya kayak cuman pengen peluk anak saya doang sebenarnya. Lebay. Nggak apa-apa lah ya, lebay. Semangat, tapi itu semangat. Jadi saya iseng, saya tanya sama suster. Saya kalau nggak nanya suster saya juga nggak tahu. Saya tanya, suster, hasil lab saya tadi gimana? Karena setelah 2 kali suntik kan saya diambil darah lagi. Saya tanya, leukosit saya gimana, trombosit saya gimana? Fokus kita memang di leukosit sama trombosit karena kemarin memang yang turun itu. Rupanya leukosit dan trombosit itu sudah bagus. Tapi yang ikutan ngiri ngedrop itu HB. Jadi HB saya itu 7,2 dan itu sudah rawan kalau untuk pasien pasca kemo seperti saya itu harus transfusi darah. Wah, begitu dengar kata-kata transfusi darah dari suster ini, saya bilang gini, suster, saya jangan ditransfusi lah, saya
suruh makan apa aja saya makan deh. Saya bilang, saya ini belum pernah transfusi dan tidak ada gambaran, tidak ada pengetahuan sama sekali tentang transfusi itu nantinya akan seperti apa, terus saya akan bagaimana gitu kan. Jujurnya waktu itu saya takut sekali. Saya memikirkan darah orang yang akan masuk ke tubuh saya, itu ada kekhawatiran tersendiri buat saya gitu. Suster balik, saya sih nggak bisa nahan nangis ya. Akhirnya saya nangis sih. Saya baru sadar kalau ternyata meskipun saya kelihatan sehat di luar, tapi di dalam tubuh saya tuh beneran ada perang. Bener-bener ada perang. Yang satu diserang sudah sembuh, satunya lagi diserang sudah sembuh, satu lagi bisa diserang. Selama ini sih saya nggak pernah kepikiran seperti itu. Ternyata orang kemo itu benar-benar orang yang berjuang. HB saya drop itu pukulan berat buat saya. Saya nggak tahu lagi waktu itu, saya berpikir setelah saya transfusi darah 2 kantong, apalagi nih yang akan drop. Saya sudah hopeless. Saya itu kalau pulang dari rawat inap pasca kemo itu selalu ingat janji-janji saya pada anak saya. Pulang dari kemo saya selalu berusaha untuk memenuhi, karena saya takut saya udah nggak punya waktu lagi untuk memenuhi permintaan mereka. Ini baru kemo kedua, semoga kemo ketiga nanti semua yang drop itu sudah nggak lagi drop. Perang di dalam boleh, tapi saya akan kuat. Buat teman-teman yang sudah mendoakan saya, ini adalah kisah nyata bahwa doa dari teman-teman itu benar-benar membantu, menguatkan saya, melindungi saya. Meskipun doa teman-teman itu tidak membuat saya menjadi pulih kembali dengan cepat, tapi doa teman-teman itu menjauhkan saya dari penyakit-penyakit yang lain. Jadi sampai saat ini ya saya hanya cuma punya satu penyakit, kanker. Saya nggak berharap ada penyakit lain lagi. Itu saja sih. Terima kasih sudah mendoakan saya, sudah mengirimkan malaikat-malaikat untuk menjaga saya. Dan saya merasakan sekali waktu di IGD kemarin, kalau saya tidak dijagain malaikat yang begitu banyak, saya mungkin nggak bisa bertahan sampai sekarang. Karena waktu di IGD itu saya benar-benar kondisi saya itu drop sekali, rentan sekali dengan penyakit, dan saya harus berkumpul dengan segitu banyak orang
lalu lalang, ada yang datang, ada yang pulang, ada yang nginep gitu. Itu saja pengalaman dari yang kemo kedua. Semoga kemo yang ketiga nanti saya sudah menjadi lebih kuat lagi, jadi tidak perlu suntik lagi lukagen, tidak perlu lagi transfusi darah. Itu saja pengalaman saya. Semoga kalau misalkan ada teman-teman yang memang punya teman atau sedang merawat saudara yang sedang sakit, meskipun dia di luar itu baik-baik saja, tapi kalian harus tahu di dalam tubuh dia itu terjadi peperangan yang sangat hebat, dan itu bisa mengalahkan dia setiap saat. Terima kasih.